ya, monggo. Bu Ati sehat? Alhamdulillah. Hari ini longgar ya Bu, tidak dinas? Iya. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Ini Bu, saya ada tugas penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan. Oh ya. Mungkin saya meminta Bu Ati waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Oh ya, boleh. Ini Bu Ati, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan di luar etika atau pendidikan moral, Bu? Di guru-guru saya misalnya begitu ya, Bu ya? Atau bagaimana, Bu? Di sekolah, ya. Ibu. Iya, Bu, kadang-kadang memang dalam kita menjalankan satu tugas itu seringkali kita dihadapkan pada hal-hal yang dirasa kita tuh sulit untuk mengambil keputusan, karena dua-duanya dilema etika itu kan di mana kita dihadapkan pada satu situasi, kita harus memilih salah satu. Ya, Karena sebetulnya pilihan-pilihan itu sebenarnya benar semua gitu. Jadi kadang-kadang kita harus milih yang mana ya. Misalnya terkaitan dengan waktu gitu ya, Bu ya. Misalnya ada guru yang dia harus mengikuti pelatihan. Berarti kan dia harus meninggalkan tugas di kelas. Iya, betul. Kan ngajar itu Wajibannya ya, tersebut. Jadi dia harus meninggalkan tugasnya untuk kemudian mengikuti tugas yang lain. Dua-duanya benar. Nah, di sini mungkin kita perlu guru tersebut perlu untuk mengkomunikasikan ke sekolah, kemudian nanti kepala sekolah, saya selaku kepala sekolah mungkin bisa mengkomunikasikan ke rekan-rekan yang lain, di mana kemudian guru tersebut bisa tetap memilih satu pilihan tanpa harus mengorbankan pilihan yang lain, seperti itu. Jadi intinya koordinasi di antara teman-teman guru yang lain. Kemudian kalau tadi itu yang satu kasus dilema etika atau bujukan moral. Bujukan moral ya. Kalau bujukan moral itu kan jelas itu ya. Jadi satu kasus itu sebetulnya benar, kemudian yang satu ini salah gitu. Kadang-kadang kita karena mungkin misalnya gini ya, terkait dengan masalah kedisiplinan, kehadiran. Datang pagi itu sesuatu yang benar, datang terlambat itu sesuatu yang salah. Artinya di sini misalnya ada guru yang masih seperti itu, ya berarti kita harus bisa mengkomunikasikan, tanya ke dia kira-kira apa yang menyebabkan ibu tersebut terlambat, apakah karena masalah keluarga atau mungkin ada masalah yang lain gitu ya, sehingga kemudian harapannya guru tersebut bisa memilih satu keputusan yang benar. Seperti itu Bu, beda sama yang tadi ya. Kalau tadi kan semuanya benar, dia harus pilih yang mana gitu. Kalau yang ini kan sebetulnya jelas Bu, yang satu tidak salah ya Bu ya. Benar, tapi karena mungkin ada faktor-faktor yang kemudian membuat dirinya belum bisa untuk menentukan satu pilihan yang benar tadi. Misalnya komunikasi nggih, komunikasi nggih. Nah, kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Bu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar. Ya biasanya kita kan di sekolah itu ada yang namanya rapat tekanan, koordinasi tekanan. Kenapa itu penting? Salah satunya biar saat ada masalah-masalah itu tidak menumpuk, Bu. Jadi bisa terselesaikan di pekan itu juga. Kemudian nanti satu pekan berjalan lagi, saat kita ketemu dengan rapat ada permasalahan apa, nanti kita bicarakan itu dalam rapat tekanan. Tiap pekan ya Pak, di hari apa itu? Setiap pekan kita ada rapat tekanan, Bu. Kalau langkah-langkah Bu atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan, Bu? Langkah-langkah yang Ibu lakukan. Oh ya, misalnya terkait dengan kebijakan sekolah gitu ya Bu ya, itu biasanya tetap karena kita tidak bekerja sendiri, kita adalah teamwork, jadi kita selalu berusaha untuk mengedepankan musyawarah, selalu mengedepankan syuro. Nah biasanya di syuro itu, di musyawarah itu guru-guru akan menyampaikan ide-idenya, pendapat-pendapatnya. Nah kemudian kita mencoba untuk
mencermati ide-ide kebijakan pendapat-pendapat dari guru-guru tersebut. Kemudian kita musyawarahkan bersama dan harapannya saat kita mengambil satu keputusan itu bukan keputusan saya sendiri, tetapi itu merupakan keputusan hasil dari musyawarah. Sehingga yang tadinya tidak truk gitu ya, mungkin dia ada ide yang lain, tapi kalau itu sudah diputuskan dalam satu musyawarah ya semua harus mencoba untuk menghargai keputusan tersebut. Oke. Kalau selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika apa Bu? Komunikasi ya Bu ya. Jadi memang sebetulnya kalau menurut saya inti dari penyelesaian sebuah masalah itu dalam komunikasi. Saat kemudian bisa terkomunikasikan dengan baik, ya maka insya Allah ya keputusan-keputusan yang diambil itu akan bisa memberikan kenyamanan gitu ya buat semua. Jadi intinya komunikasi komunikasi nanti di rapat pekanan atau secara Bu? Atau secara tatap muka. Mungkin kalau permasalahannya menyangkut pribadi, biasanya saya suka ngobrol sendiri Bu, ngobrol sendiri sama yang bersangkutan, karena tidak semua masalah pribadi itu bisa tersampaikan di rapat gitu. Jadi biasanya saya sok tanya gitu ada masalah apa, kemudian nanti dia bisa bercerita gitu ya, kita coba mencari solusi bersama-sama. Rutin dilakukan gitu deh. Coaching gitu ya. Kucing-kucingan. Oke. Apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya kalau coaching itu saya ada jadwal. Ada jadwalnya Bu, ada jadwalnya. Tentu nanti sudah saya sampaikan dulu Bu, tanggal sudah saya share biasanya di grup guru-guru, ini jadwal hari ini, tanggal ini saya mau ngobrol sama Bu ini ya, gitu. Jadi mereka sudah tahu dulu. Nah, udah persiapan nih mungkin sudah menata persiapan jawaban-jawaban. Seperti itu terkait dengan kondisi pembelajaran di kelas ya Bu ya, karena memang tidak setiap hari saya bisa memantau kondisi pembelajaran di kelas seperti apa. Nah, biasanya saya pas coaching itu menanyakan mungkin ada kendala apa di kelas, kemudian penyelesaian dari mereka sendiri itu sudah sejauh mana, seperti itu ya Bu ya. Biasanya mereka kan sudah ada kepikiran Bu untuk menyelesaikan permasalahan mereka itu, gitu ya. Kita tinggal menguatkan. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan Bu dalam kasus dilema etika? Seseorang? Ya, ada faktor atau seseorang yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan keputusan. Apa ya Bu ya? Mungkin kita minta tolong sama Allah aja. Masya Allah, langsung sama Allah ya. Memang tidak semua tidak semua yang kita putuskan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi sekali lagi kita manusia biasa, mungkin saat kita memberikan saran atau mau mengambil keputusan itu jangan pernah berhenti untuk melibatkan yang di atas. Seperti itu Bu. Masya Allah, berarti kan ya Bu, ikatan hamba dengan Robnya harus selalu connect ya Bu ya. Lagi belajar seperti itu Bu. Oke, Masya Allah. Kalau dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Anda dalam pengambilan keputusan? Pengalaman saya 14 tahun, 18 tahun Bu. Mengajar Bu? Iya, jadi kepala sekolah. Ada kepala sekolah? Tahun. Oh, Masya Allah. Dari 2006 sampai 2020 berarti 18 tahun gitu. Ini memang ada banyak lika-liku suka dukanya kita dalam menghadapi berbagai persoalan. Tetapi sekali lagi kalau saya selalu berpegang teguh dalam salah satu ayat itu ya, setiap keputusan mereka adalah berdasarkan syuro dalam surat Asy-Syu'ara kalau nggak salah. Jadi memang setiap apapun saat kita menghadapi satu masalah gitu ya, apalagi kita mengelola banyak guru, banyak orang tua, gitu ya, semakin banyak orang tua ya semakin akan banyak masalah juga, semakin banyak guru akan semakin banyak masalah juga, ide-idenya juga beragam. Tapi saat kemudian kita selalu mengedepankan syuro, duduk bersama, maka insya Allah tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan.
Gitu Bu. Oke. Berarti saya pernah ingat kata-katanya tidak ada syuro di atas syuro gitu kan. Saya selalu ingat kata-kata itu. Yang Jadi bisa berubah. Kemudian harus ada syuro lagi gitu ya. lagi. Oke. Terima kasih Bu Ati atas waktunya. Masih mengganggu waktu Bu Ati. Jadi ini saya juga belajar Bu bagaimana nanti saya bisa mengambil keputusan untuk saya sendiri dan juga untuk anak-anak nanti ketika saya mengajar di sekolah. Terima kasih sekali lagi Bu Ati waktunya Bu Ati. Sama-sama, mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam tugas-tugas Bu. Sama ya Bu Ati juga. saya ori Bu tapi. Monggo Bu. Yuk, mana gitu. Monggo Bu, Bu Ati. Selamat pagi Bu Khair. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Bu Khair, Bantu. sehat Bu Khair? Alhamdulillah sehat. Ini saya minta waktunya Bu Khair sebentar Ya, untuk Bu. mengerjakan tugas guru penggerak saya Bu. Ya, saya bantu semuanya. Saya ada tugas mewawancari kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan Iya. berdasarkan etika, gitu, dilema etika. Ini ada beberapa pertanyaan nih Bu Khair, mohon maaf nanti kalau mungkin saya agak berikut menyatukan Bu Khair Bu. Oke Bu, yang pertama Bu Khair sudah jadi kepala sekolah sejak tahun 2016. 16. Iya. Berarti sudah 8 tahun itu. Enggak, sudah 8 Ibu, sudah banyak sepak terjangnya ya. Kalau selama ini Bu Khair dalam sebagai KS itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bagaimana Bu Khair mengidentifikasinya itu? Kasus dilema etika itu biasanya kita adalah di guru ya, karena guru itu adalah teladan. Guru adalah teladan ya. Jadi saat kita itu, saya dipaut ya Bu ya. Jadi saat kita itu dilema juga, karena sebagai guru itu harus memberi teladan, misalnya berbicara pelan ya, terus bersikap yang halus dengan anak didik. Nah itu jadi etika itu harus benar-benar dilakukan oleh guru-guru ya. Misalnya dalam berkata-katanya, di situ guru harus benar-benar kata-katanya memang ya benar-benar harus harus misalnya kita membuat kesepakatan dengan anak adabnya di kelas bagaimana bersuara pelan, tapi saat kita memanggil anak kok suara keras berarti kan belum sesuai dengan adabnya, belum sesuai dengan etika seperti itu. Oke. Kemudian kalau dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus ya Bu yang ada dua kepentingan yang sama, ya bagaimana Anda mengambil keputusan itu Bu? Jadi saat misalnya yang saya hadapi itu adalah karena di tempat kami sangat terbatas gurunya, kita ada agenda di luar, misalnya ada pertemuan himpaudi gitu ya. Jadi kan semua guru kelas itu kan megang kelas gitu ya. Jadi saat kita mengambil guru untuk ini kan otomatis kelasnya kosong gitu ya. Jadi di situ saya mengambil yang intinya itu netral dari pembelajaran di kelas. Jadi mungkin nanti dari TU gitu ya, atau mungkin memang harus sama guru kelas yang nanti bisa dibantu oleh guru yang lain untuk bisa mengisi kelas tersebut agar semuanya bisa berjalan. Berarti intinya kalau ada pelatihan tetap diizinkan ya, asal nanti ada yang menggantikan. Oke. Nah kalau langkah-langkah apa yang Bu Khair ambil langkah-langkah dalam pengambilan keputusan? Ya, misalnya kalau tadi ya kaitannya untuk apa? Untuk ada guru yang pergi itu yang memang kita lewat jalur rapat. Itu. Misalnya informasi itu sudah saya ketahui 3 hari atau ini mungkin itu nanti langsung kita rapatkan. Ya. Misalnya kita besok mau ada kaitannya dengan rapat tugas ya, mau ada piknik. Nah nanti kita untuk pemutusannya itu ya kita nanti lewat dengan jalur TMT yang ikut. TMT atau TMT itu? Tahun mengajar. Oh tahun mengajar. Oh jadi yang ikut itu yang dengan TMT-nya. Misalnya pertama dari yang paling lama siapa, agar itu bisa ambil, agar bisa semua ikut gitu ya. Jadi nanti itu yang nanti kita biayai dari sekolah, kemudian nanti berdasarkan itu. Jadi kalau kemarin kok sudah ikut ya di yang lainnya, supaya nanti merata ya Bu. Ya. Oke. Selama ini dalam pengambilan keputusan hal apa yang Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan Bu pada kasus dilema etika? Kalau pengambilan keputusan itu adalah yaitu secara bersama-sama ya, minta pendapat dari teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah oke, ya sudah saya nanti tinggal mengasisi
Ya, jadi keputusan itu adalah keputusan bersama. Walaupun nanti di belakang ada suara-suara tetap kan ya. Biasa, tapi memang sudah harus disampaikan. Kalau ini sudah di depan, di belakang Sedang ada ya. ada pembicaraan lagi seperti itu karena ini sudah rapat bersama. Kalau tantangannya Bu Khair selama ini dalam buat ngambil keputusan, tantangan apa yang menurut Bu Khair dalam ngambil keputusan Bu? Ya kadang kalau rapat itu sudah berdasarkan bersama itu ya tantangannya itu ya kalau ada yang kusuk-kusuk di belakang saya sudah dibilangin sama teman saya karena itu berdasarkan keputusan bersama. Jadi tantangannya itu memang memberikan keputusan itu tidak mudah ya. Kalau itu keputusan secara pribadi. Tetapi kalau secara bersama-sama, nah itu menjadi keputusan bersama yang sehingga nanti kalau terjadi apa-apa ya menjadi tanggung jawab bersama. Seperti itu. Berarti tantangan Bu Khair adalah tantangan ketika ada percakapan Bu, ada apa Bu? Misalnya ada klub, ada setuju di belakang ya. Ya udah nanti ada guru lain yang akan istilahnya itu mengklarifikasi sesuai dengan apa kita kemarin kan seperti ini, jadi tidak berubah-ubah. Kecuali kalau berubah-ubah itu memang kondisional, memang urgent harus berubah. Nah itu kadang yang membuat ada guru yang tidak suka gitu ya. Ya itu yang kadang menjadi tantangan saya, yang namanya fleksibel kan kita tidak tahu. Berarti nanti ketika yang mengklarifikasi bukan Bu Khair ya, sudah teman-teman sudah bisa sudah bisa. Itu kadang saya sampaikan di grup, oh ini ternyata kok tanggal ini misalnya kita di Bojong itu kok nggak bisa karena kaitannya kok ada ini, jadi kita berubah. Nah kadang itu kadang ada yang bisa menerima dengan kita. Jika itu ada berapa guru Bu? Di sini itu ada berapa guru? 10. Ada 10 ya, alhamdulillah ya banyak nih. Kalau selama ini apakah Bu Khair punya jadwal tertentu Bu dalam penyelesaian kasus? Mungkin atau langsung di tempat atau gimana Bu? Kalau penyelesaian kasus itu yang pertama tetap saya harus tahu kasusnya lebih akurat dulu. Kemudian kita ada wadahnya ya, ada wadahnya untuk bisa menyelesaikan masalah saya lewat forum rapat pekanan. Kalau misalkan itu masalahnya urgent dan harus segera ditindaklanjuti, nah itu saya di situ harus ikut berperan juga. Misalnya kaitannya dengan masalah wali murid gitu ya. Wali murid ya. Dan wali kelas yang intinya itu ada wali murid yang protektif dengan kaitan anaknya yang nggak mau sekolah karena seperti ini ya, sehingga wali kelas itu merasa tidak nyaman karena merasa di WA terus gitu ya. Dan kadang orang wali murid khawatir berlebihan gitu ya, sehingga itu menjadikan wali kelas juga jadi takut gitu ya. Karena saat kita itu mau istilahnya itu mau komunikasi dengan wali murid itu kan butuh keterampilan ya. Tidak hanya sekedar menyampaikan itu tidak, tapi bagaimana kita perlu pendekatan secara istilahnya itu secara lebih individu lagi. Misalnya kita biar ketika dengan kita kan kita kadang-kala mengomentari statusnya, memberikan selamat. Nah itu adalah wujud menjalin kedekatan kita dengan wali murid, sehingga saat kita itu menyelesaikan masalah dengan via WA ya karena kita itu sudah dekat. Jadi bukan kalau menyelesaikan masalah wali kelas itu langsung WA atau ketemu langsung Bu dengan wali murid itu Bu? Kalau masih bisa dengan WA ya saya WA. Iya, melihat permasalahannya dulu. Kalau hanya sekedar misalnya anak didik kan kalau beliau via WA kan nanti kita juga karena itu ya, karena wali murid itu sudah juga mesti kadang WA wali kelas juga WA sama saya. Jadi memang kepala sekolah itu memang lebih baiknya itu memang punya nomor kontaknya wali semuanya gitu ya. Jadi bisa melebarkan sayap untuk kita bisa menjalin kedekatan. Berarti kalau jadwal itu hanya pekanan nih Bu, pekanan setiap itu kalau misalnya kalau dengan itu kan tadi kasusnya adalah wali murid dengan wali kelas Bu. Kalau Bu Khair sendiri sebagai KS dengan guru bagaimana Bu? Ada satu yang lebih intens gitu Bu? Kalau saya dengan wali murid dengan guru itu biasanya ya kita face to face. Ya, misalnya kok kaitannya ada misalnya ya kaitannya mungkin kita peraturan guru tidak boleh berkuku panjang ya. Mungkin kita dekat Lalu Kak Kupina bahwa maksudnya kita dengan slow gitu ya, yang penting tidak menyakiti perasaannya. Ataukah di sini kok misalnya kok kurikulumnya kok tidak mengerjakan, kok hanya mengongkon-ngongkon gitu ya. Ya kita hanya ditunggu teman-teman, maksudnya kita secara face to face dulu, disemangati teman-teman. Misalnya dari kurikulum, ayo disemangati teman-teman, dibimbing, ya teman-teman juga semangat. Nanti kita sesuai kepada bidangnya waka saya, misalnya permasalahannya di mana, misalnya di Sarpras ya nanti saya lewat Sarpras, misalnya kok guru-guru lain membutuhkan ini ya nanti bisa lewat waka Sarpras. Jadi kita lebih optimal kepada waka-waka saya gitu ya, saya libatkan gitu. Tapi kalau ada kaitannya masalah dengan ketertiban itu ya nanti
kalau saya biasanya kaitan kedisiplinan guru ya, misalnya kayak kedatangan itu ya, saya harus punya catatannya, riwayatnya gitu ya. Kemudian saya sampaikan di grup, oh ini Bu ini semoga besok lebih semangat lagi untuk datang awal. Jadi tidak menyampaikan kekurangannya, tetapi memberikan motivasi. Lebih datangnya lebih awal lagi. Nah, jadi tidak menyakiti. Ya, mungkin kalau ada masalah yang lebih intens kok berulang kali diingatkan kok tidak ada efeknya, ya mungkin saya panggil gitu ya, kaitannya untuk berbenah gitu ya, memperbaiki seperti itu. Berarti Bu Her menegur itu dengan by data ya Bu ya? Ya. Jadi bukan hanya sekedar katanya jadi buatnya sudah menyiapkan datanya. Iya. Kalau saya boleh tahu ketika Bu Her menegur teman guru dia, posisi Bu Her memposisikan diri sebagai apa Bu? Apakah sebagai pemimpin atau sebagai teman atau sebagai apa gitu Bu? Posisi Bu Her jadi kalau tergantung kita momennya ya Bu ya. Maksudnya kalau kaitannya memang dengan masalah sekolah ya tetap kita kaitannya dengan posisi pimpinan dengan anak buah gitu. Iya, seperti itu. Jadi misalnya kaitannya dengan kadang sok dari etikanya berbicara itu, nah itu nanti kita juga lewat forum yang lain, misalnya ada pembinaan juga di yayasan kita, jadi bisa disampaikan kaitan materi tentang etika gitu ya. Nah itu ada sebagai ikhtiar dalam rangka perbaikan. Tapi kok lama kok belum ada perbaikan, ya nanti kita bisa panggil untuk ya sambil inilah bercanda gitu ya. Maksudnya ini loh, maksudnya kadang kita juga orang tua itu kayaknya tetap pengennya ya menitipkan itu ya kayak ya tetap DWK memberi contoh yang baik, berkata yang baik itu lebih marem gitu ya. Maksudnya dalam mengingatkan itu juga dengan hati gitu ya. Dengan hati. Iya, tidak hanya dengan emosi, emosi jengkel. Dan nanti jangan dibuat jadi mental ya Bu ya, kayak nggak masalah ya. Jadi Bu Her kalau dalam rapat posisi kita sebagai pemimpin gitu ya Bu. Kalau dalam personal Bu Her mencoba menjadi seperti relasi atau teman gitu ya. Kalau yang saya tangkap gitu ya Bu. Iya. Ya intinya apa ya? Kita itu di sini sama-sama saling berbenah. Oke ya Bu. Ya, tetapi mereka tetap butuh yang namanya ada rujukan gitu ya, rujukan. Jadi mungkin ini adalah sebagai sarana saya untuk bisa bagaimana untuk bisa membuat lingkungan menjadi kondusif. Dan rujukannya adalah sekolah-sekolah gitu ya. Jadi sekolah-sekolah itu harus seperti kayak sempurna Ibu ya. Jadi kayak teladan. Jadi iya, jadi memang kepala sekolah itu memang harus tahu. Yang guru tidak tahu misalnya, wah pukul itu di mana ya, tetap guru itu harus tahu. Kepala sekolah itu harus tahu tuh letaknya di sana. Sudah biasa di kami seperti itu. Kunci itu mereka ya sudah di sini kok saya tetap harus megang kunci gitu. Kalau mereka kadang lena hilang atau apa, saya tetap harus megang. Oke. Juga kadang ada wali murid yang saya hilang ya bisa jawab ya Bu ya. Tempat fotonya hilang nggak ada, yang bisa menjawab ya bisa ya Bu ya. Jadi memang harus membawai semuanya ya, dari hal-hal yang kecil misalnya celana dalam, kaos kaki itu juga tahu, apalagi di PAUD gitu ya. Terus kayak kelasnya urusan sana, malah saya itu lebih tanggung jawabnya itu lebih harus bisa menaungi dari 6 kelas itu. Terus. Kemudian faktor apa Bu yang selama ini mempermudah Bu Her dalam mengambil keputusan Bu? Faktor apa yang? Faktornya itu ya karena sering rapat sekarang musyawarah mufakat bersama itu, sehingga tidak ada yang namanya keputusan secara pribadi. Jadi kita membiasakan untuk selalu bersama-sama. Saya selalu memberikan apa-apa itu kepada guru-guru yang lain. Jadi tetap saya mengamanahkan ya untuk minta saran ya, untuk meminta kritiknya nanti hasilnya bagaimana, kalau ada kendala seperti ini bagaimana. Nah, jadi mereka sudah terbiasa seperti itu. Sudah sangat efektif rapat pekan itu efektif. Sudah efektif itu kalau rapat pekan itu. Seandainya kalau ada yang urgent memang harus segera diselesaikan, ya kita lewat apel pagi. Oh, apel pagi. Ya, ada kegiatan apel pagi yang nanti juga itu juga bisa membantu untuk mendisiplinkan guru juga, terus untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang darurat gitu ya. Misalnya kalau kita segera evaluasi gitu ya, misalnya kemarin habis kegiatan ya, misalnya kita kan ada program home visit schooling. Jadi ada satu hari kita belajar di rumah anak. Jadi kita selalu evaluasi di apel pagi itu. Kalau kita memang rapatnya masih agak lama, jadi saat rapat itu kita hanya mereview lagi. Evaluasinya seperti itu. Jadi kegiatan apel pagi itu apa saja Bu yang dilakukan? Apel pagi itu yang dilakukan pertama adalah ya salam, kemudian menyapa, memberi semangat kepada guru, kemudian doa. Nanti di doa itu ada doa yang kaitannya hati gitu ya. Misalnya kayak syahadat, terus ikrar, kemudian nanti ada
yang dalam Al-Ma'surat itu ya Bismillahirrahmanirrahim kemudian nanti di situ ada juga murojaah hafalan Gurunya juga murojaah. murojaah hafalan yang kiranya mereka itu masih kesulitan ya itu diulang-ulang terus sampai itu bisa melekat di luar kepala nanti ya. Ya misalnya kalau ini kita sampai at-takwir ya, jadi ini memang ya, sudah nanti at-takwir, kemudian nanti ada ulasan lah 5-7 menit kaitannya mungkin apa, kita misalnya kaitannya dengan pembelajaran di model kelompok itu apa toh yang dibutuhkan, misalnya apresiasi, terus nanti menyemangati, kemudian nanti kita menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian nanti kita menyampaikan topik. Nah itu bisa disampaikan di situ ya, itu umum nanti kaitannya juga menyemangati gitu. Berarti dengan tepat tekanan dan apel pagi ya Bu ya, sudah nanti. Pertanyaan terakhir Bu Khair. Selama Bu Khair 8 tahun menjadi kepala sekolah nih, pembelajaran apa yang sudah dapat Bu Khair petik dari pengalaman Bu Khair sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan Bu? Jadi mengambil keputusan itu tidak mudah, tetapi lebih mudah kalau keputusan itu berdasarkan musyawarah. Berdasarkan musyawarah ini. Terima kasih Bu Khair, ini pertanyaan terakhir. Semoga nanti akan saya jadi pembelajaran buat saya Bu. Tuh, nanti saya bagaimana mengambil keputusan untuk diri saya sendiri atau nanti ketika saya di dalam kelas nih. Terima kasih Bu atas waktunya Bu Khair. Semoga segera sehat. Maaf ya Bu, jawabannya alami saja. Assalamualaikum Bu Sar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, mohon maaf Bu Sar, saya mengganggu waktu Bu Sar sebentar. Mungkin barangkali 10-15 menit nih Bu Sar. Saya ada tugas dari program guru penggerak Bu untuk mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan. Oke. Ini Bu. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan pada Bu Sar Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Sar dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bu? Ya, selama ini saya mengambil dalam mengidentifikasi, yang pertama adalah mencari akar permasalahan setiap masalah yang muncul. Kita cari akar permasalahannya apa, penyebabnya bagaimana, kemudian baru kita musyawarahkan. Dimusyawarahkan Ibu. Iya. Jadi Bu Sar akan mencari akar permasalahannya, kemudian Bu Sar akan bermusyawarah gitu nih Bu. Oke. Kalau selama ini bagaimana Bu Sar menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, misalnya seperti kami ada program guru penggerak, sedangkan yang bahkan saya juga mengajar gitu. Bagaimana kebijakan Bu Sar dalam mengambil keputusan Bu? Dalam mengambil keputusan dilema itu saya mengambil skala prioritas. Jadi ketika ada tugas guru penggerak ya silahkan untuk mengikuti, tetapi pekerjaan atau tanggung jawab di sekolah harus diselesaikan terlebih dahulu. Dengan cara mungkin anak-anak diberi tugas atau kolaborasi dengan teman, silahkan, yang penting bisa melaksanakan tugas dengan baik. Selama ini berjalan dengan baik ya Bu, misalnya ada atau apakah ada guru mungkin yang lain merasa terbebani dengan ya kan beliau ditambah mendapat tambah tugas ya Bu, apakah ada yang guru merasa seperti itu Bu? Ya, selama ini alhamdulillah tidak ada, karena ibu-ibu yang dalam guru penggerak itu, yang mengikuti guru penggerak itu mengambil waktu setelah anak-anak pulang, jadi tidak mengganggu kegiatan atau pas hari libur mungkin. Jadi setiap kegiatan entah itu wawancara, kegiatan kaitan dengan guru penggerak biasanya di luar jam pelajaran, kecuali pas ada PI ya, pendampingan individu masuk ke kelas, sebenarnya itu monggo di kelas itu kita kondisional saja. Kalau misalnya tugas luar Bu, misalnya ada workshop, misalnya ada workshop mahari misalnya, itu bagaimana Bu pengambilan keputusan panjenengan Bu? Kalau memang itu ada tugas dari dinas, kewajiban kaitan dengan kewajibannya ya saya persilahkan. Kemudian nanti ada guru lain yang memberikan tugas, ataupun ada guru pengganti sementara nanti tukar jam nanti misalnya seperti itu. Karena kalau memang tugas workshop itu tidak begitu penting ya kita tidak saya izinkan ya. Berarti bisa akan melihat skala
prioritasnya. Beberapa pentingnya tuh nggih. Jadi kalau langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa bisa lakukan langkah-langkahnya dalam mengambil keputusan bisa? Yang langkah saya ambil adalah yang pertama kita identifikasi permasalahan, kemudian setelah identifikasi dari beberapa permasalahan kita cari jalan keluarnya, mengerucut, kemudian masing-masing baru kita musyawarahkan bersama-sama. Harapannya ketika ada permasalahan kita cari jalan keluar bersama-sama, kita tanggung bersama-sama. Mungkin musyawarah ini dilakukan setiap apa Bu? Musyawarah kita lakukan ada yang rutin setiap awal tahun, kemudian ada evaluasi setelah setiap akhir semester, dan juga insidental setiap ada permasalahan kita musyawarahkan bersama-sama. Langsung iya, rapat ada gitu. Rapat. Kalau rapat pekanan itu ada nih? Kalau di sini tidak ada rapat pekanan. Jadi setiap kali saya misalnya ada rapat K3S gitu, kemudian ada permasalahan-permasalahan dinas ya kita sampaikan dengan rapat. Kita langsung rapat luring gitu Bu, atau langsung di WA gitu biasanya di grup gitu? Ya nanti sambil pas istirahat kita ketemu, terus nanti siang setelah anak-anak pulang kita minta waktunya sebentar untuk rapat. Karena masih ada waktu nih Bu, dari anak pulang sampai kepulangan lagi. Anak-anak pulang jam 2, kita setengah 4. Hal apa saja yang selama ini Bu Sal anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Selama ini setiap kali yang paling efektif saya rasakan untuk mengambil keputusan adalah dengan cara musyawarah. Jadi setiap kali permasalahan yang ada, kalau kita musyawarahkan untuk mencari mufakat, untuk mencari jalan keluar itu kita lebih mudah dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan musyawarahnya. Kalau Busa sendiri memposisikan diri Busa kepada teman-teman guru ya, misalnya sebagai pemimpin tuh bisa memposisikan diri sebagai saya udah pemimpin, atau saya sebagai teman, atau sebagai mentor gitu, bukan Busa. Kalau saya lebih seringnya sebagai teman, mitra kerja, karena yang namanya pendidikan kita tidak bisa berjalan sendiri. Jadi guru-guru itu sebagai mitra kerja kami, sebagai tim. Ya, Ibu, kita tidak bisa berjalan dengan satu kaki, Ibu. Kalau selama ini yang bisa hadapi Bu, tantangan apa Bu dalam mengambil keputusan? Tantangan yang paling berat saya rasakan adalah perasaan sendiri. Itu memang. Perasaan sendiri Bu? Iya, perasaan maksudnya tega atau tidak tega, pekewo itu harus kita. Harus betul-betul menyampingkan, kita sampingkan perasaan seperti itu. Harus tega. Berarti kita tidak boleh punya merasa nggak enakan ya punya? Iya, tidak enakan harus kita sampingkan. Kalau itu dibawa terus ya kita tidak akan bisa mengambil keputusan dengan baik. Kemudian apakah Ibu Usa punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah? Kalau saya untuk jadwal tertentu tidak punya. Kalau jadi insidental ketika ada permasalahan misalnya satu atau dua orang guru ya saya panggil secara pribadi, kita selesaikan dengan baik, kita panggil, kita selesaikan. Ketika usaha kosong langsung dipanggil, langsung dipanggil. Kita amati kalau ada pertanyaan, jangan sampai ya pribadi diam-diam tidak ada guru lain yang tahu. Jadi bisa termasuk dekat ya dengan rekan kerjanya. Ya insya Allah. Kemudian faktor-faktor apa Bu yang Bu selama ini mempermudah atau membantu Bu dalam mengambil keputusan? Yang saya rasakan di SD Samba ini adalah saya dalam mengambil keputusan saya mempunyai teman-teman kerja yang bisa diajak kerjasama, kolaborasi, kemudian misalnya senasib sepenanggungan lah, bisa dipikul bersama-sama. Jadi apapun yang terjadi di Samba ini kita tanggung bersama-sama dan kita lakukan bersama-sama. Teamworknya jalan. Iya, alhamdulillah jalan. Satu sekolah ada berapa guru itu? Satu sekolah di sini ada guru kelas itu ada 6 orang, kemudian guru agama 1, kepala sekolah 1 dan penjaga 1. Hubungannya dekat ya Bu, karena tidak banyak berarti kan permasalahan juga tidak begitu banyak nih mungkin. Ya alhamdulillah permasalahannya ya tidak begitu banyak karena di sini jumlah personnya hanya 9 orang. Yang menjadi masalah utama adalah jumlah murid. Jumlah murid ya. Sami Bu. PR.
pertanyaan terakhir Ibu ngapunten, dari semua yang Bu Sal sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Sal petik dalam pengalaman mengambil keputusan? Bu Sal sudah menjadi KS selama berapa Bu? Sekitar Saya menjadi kepala sekolah baru 4 tahun. nggih, sudah lumayan lama itu Bu, lumayan lama nggih. Bagaimana pengalaman Bu Sal dalam mengambil keputusan Bu? Pengalaman saya dalam mengambil keputusan adalah jangan lupa setiap kali ada permasalahan kita musyawarahkan, karena dengan musyawarah kita bisa merasa ringan, bisa senasib, sepenanggungan. Jadi setiap ada permasalahan kita tanggung bersama-sama walaupun ada resikonya kita tanggung. Nih. Apapun yang terjadi musyawarah. Iya, dulu, musyawarah. nggih. Kalau ada perubahan misalnya hasil keputusan itu bagaimana Bu? Kalau ada perubahan-perubahan ya kita musyawarahkan kembali. Ternyata kok yang kita rencanakan misalnya A, ternyata kok B hasilnya, ya kita musyawarahkan langkah berikutnya mau seperti apa, tetap kita ambil bersama-sama. Walaupun kadang kalau darurat ya saya mengambil keputusan sendiri begitu, tapi ketika darurat saja. Oke. Nanti tinggal dievaluasi nih Bu, Iya. hasilnya apa. Oke, begitu bisa. Terima kasih atas waktu yang bisa luangkan untuk saya gitu ya. Semoga ini bermanfaat untuk saya. Nanti saya bisa belajar Bu bagaimana mengambil keputusan yang baik itu bagi semuanya. Terima kasih Iya. bisa atas waktunya. Iya, amin. Saya juga terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbagi praktek baik. Kalau memang itu baik ya monggo bisa dipakai. Kalau kurang baik, kurang berkenan ya jangan dipakai. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Mari.